Kodim 0613 Ciamis merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Ciamis dan Kota Banjar. Sebagai bagian dari Korem 062 Tarumanagara, Kodim ini berkomitmen menjaga stabilitas, membangun kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kodim 0613 Ciamis saat ini dipimpin oleh Letkol Infantri Afid Cahyono, SOS, SH, MHAN. Satuan ini mengemban tugas utama dalam pembinaan teritorial, ketahanan wilayah, dan penguatan persatuan bangsa. Berbagai program dilaksanakan, mulai dari keamanan, ketahanan pangan, hingga bakti sosial. Tidak hanya menjaga pertahanan, Kodim 0613 Ciamis aktif dalam membantu masyarakat, membangun desa, serta mendorong kesejahteraan rakyat. Dengan semangat gotong royong, prajurit bersama rakyat bekerja untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan sejahtera. Dengan dedikasi yang tinggi, kami terus menjaga keutuhan bangsa dan membangun masa depan yang lebih baik. Kodim 0613 Ciamis, kuat, profesional dan selalu bersama rakyat. Bersama rakyat, TNI kuat. Kodim 0613 Ciamis, pengabdian tanpa batas. Serka Suhendar Purwanto dalam menjalankan tugas sebagai Bintara Pembina Desa atau Babinsa di Koramil 13-18 Langasari. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi di lapangan. Namun bagi Serka Suhendar Purwanto, pengabdian kepada negara dan masyarakat tidak berhenti hanya sebatas kewajiban ini semata. Berawal dari keinginan untuk menciptakan peluang usaha yang mandiri, Serka Hendar Purwanto dengan sang istri Iin Purnamasari memulai budidaya jamur tiram dari mulai skala kecil. Berkat ketekunannya, inovasi, dan semangat berbagi ilmu, usaha tersebut kini tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang sangat luas di lingkungannya. Warga sekitar pun diperdayakan, diajak belajar, diberi peluang untuk ikut serta dalam proses produksi dari mulai pemasaran hingga sampai dengan pendistribusian barang. Dedikasi ini mencerminkan nilai-nilai pengabdian seorang Babinsa yang tidak hanya menjaga keamanan wilayah tetapi juga menjadi pelopor usaha di tengah masyarakat. Serka Hendar Purwanto adalah contoh nyata sinergitas antara tugas militer dan kepedulian sosial yang mampu melahirkan solusi konkret dalam menghadapi tantangan ekonomi di tingkat lokal.
Saya mulai awal budidaya jamur tiram itu dari tahun 2015, Pak. Mulanya dari kapasitas 1.000 sampai 10.000, dan alhamdulillah di situ saya mempekerjakan masyarakat sekitar untuk diberdayakan menjadi pekerja saya. Sekarang mungkin udah kurang lebih 5 sampai 6 orang yang khusus bekerja di budidaya. Saya sebagai tetangga yang mendukunglah kemajuan untuk jamur ini. Jadi seolah-olah adanya pabrik jamur ini, alhamdulillah udah merasa menyerap tenaga kerja di lingkungan ini. Ini adalah hasil dari pengayakan. Ini udah lembut, udah terpisah dari kotoran-kotoran yang akan merusak plastik. Ini siap untuk diaduk dengan media tanam berikutnya. Kita hamparkan dulu ini serbuk secara merata. Upayakan lapisannya rata. Atau pembungkusan. Adapun yang kami gunakan adalah plastik yang ukuran 17 x 35 dengan ketebalan
0,3. Mungkin di sini menggunakan plastik lipat. Biasanya kalau plastik lipat, kalau kita buka, kita masukkan media backgroundnya, dia langsung membentuk lipatan, jadi tidak usah kita tusuk. Dua, tiga, empat. Ini setelah 4 centong ini baru kita angkat. Jangan terlalu keras, nanti ditakutkan ini pecah plastiknya. 4 centong kurang, ditambahin lagi 1. Nah, ini hasilnya. Harus dipadatkan dikarenakan jalannya meselium. Biasanya media background ini harus padat, karena meselium itu karena mudah patah, sehingga media background itu harus padat, sehingga pas kita pemindahan, pembebitan, apabila rentan terjadi kepatahan. Kalau misalkan terjadi patahan, biasanya media meseliumnya tidak sempurna merambal, sehingga media background ini harus padat. Cara pengepresannya, pertama masukkan dulu lubang, baru dikunci, baru ditekan. 1 orang pun bisa, 2, 3, 4 kali genjotan. Kita lihat, baru plastiknya dilipat ke dalam dan ditekan kembali, sehingga nanti pada saat sterilisasi air tidak masuk ke dalam dan akan membentuk nanti lubang untuk inokulasi. Membentuk lubang dan juga tertutup plastiknya, sehingga pas saat sterilisasi ini air tidak masuk, dan sekaligus memudahkan nantinya untuk pada saat akan dilaksanakan inokulasi atau pembibitan. Pertama adalah kita sterilkan tangan terlebih dahulu, kita semprot sama alkohol. Kemudian alat-alat juga yang akan kita pergunakan kita semprot juga. Ini spatula kita semprot ujung-ujungnya supaya bakteri-bakteri atau kuman nanti pengganggu jamur bisa mati.
Langkah berikutnya adalah kita nyalakan lilin. Nyalakan lilin. Nah, lilin kita nyalakan biasanya agak ditinggikan biar pada saat penyetrilan tidak terganggu. Nah, kemudian kita ambil media backlog. Ini media backlog yang udah kita dinginkan selama 1 malam. Biasanya kalau pagi kita turunkan 1 malam, besok paginya baru kita lakukan inokulasi atau pembibitan, sehingga media ini udah benar-benar dingin. Nah, ini adalah media yang sudah didinginkan. Langkah awalnya kita buka tutup cincinnya seperti ini. Ada juga yang lebih praktis kalau kita mempunyai majun. Untuk bahan penutupnya kita tinggal mengisikan. Di sini ada lubang, dikarenakan kita menggunakan presan khusus sehingga ini membentuk lubang. Pada saat pembibitan si lubang ini kita masukin bibit dan kita tutup sehingga tidak terganggu atau dimakan sama yang namanya tikus. Gitu. Kita kemudian buka bibitnya. Dipastikan bibit ini udah tua atau full ready untuk pembibitan. Karena apa? Kalau bibit terlalu muda itu kurang kuat untuk nantinya memakan dari media backlog. Ini kita buka. Nah, kita sterilkan dulu alat-alatnya di atas api. Ini nggak apa-apa, tidak akan mati. Kemudian kita hancurkan bibit yang ada di dalam botol. Ini kebetulan biasanya saya menggunakan bibit yang butiran jagung utuh. Ini kira-kira 7-8 butir kita masukkan ke media backlog ini. Bisa teman-teman lihat bibitnya tidak terlihat, maksudnya tidak terlihat sama tikus, sehingga aman pada saat nanti dilakukan pemindahan ke ruang inkubasi, tidak akan dirusak sama tikus. Dikarenakan apa? Tadi bibitnya telah masuk ke dalam, karena di dalamnya sudah membentuk lubang dari presan manual yang kita rancang. Kemudian baru kita tutup memakai kertas ini. Sama kita juga sterilkan dulu kertasnya di atas api, baru kita tutup media backlog ini dan kemudian kita ikat dengan karet. Nah, ini media backlog ini telah siap dipindahkan ke kumbung inkubasi 30-35 hari. Biasanya miselium siap dipindahkan juga ke kumbung budidaya. Kita tutorialkan juga yang inokulasi atau pembibitan yang menggunakan majun ataupun kapas. Kita tinggal buka tutupnya seperti ini. Ini sudah membentuk lubang, bisa dilihat nih saudara-saudara. Baru kita masukkan bibit. Ini lebih praktis karena tidak perlu kertas dan karet. Sama 7-8 butiran jagung bibit ini kita masukkan. Kemudian kita siapkan majun ataupun kapas. Yang ini kita bulat-bulat, kita pintal-pintal. Diharapkan ini bisa menekan dan pas daripada
cincin ini sama kita sterilkan juga. Kita kemudian kita masukkan ke dalam cincin dan kita tekan ke dalam. Ini praktis, saya rasa paling praktis. Cuman kadang-kadang untuk maju sendiri itu ada khusus penjualnya. Nah, seperti itu. Nah, ini siap dipindahkan ke kumbung inkubasi. Ini adalah media mesilium yang setelah tumbuh selama 30 hari dari penanaman. Begok ini siap untuk dipindahkan ke kumbung budidaya. Nanti setelah 35 hari penanaman ini akan muncul jamur tiram dan dipanen seperti itu. Ini adalah rak inkubasi di mana proses penumbuhan mesilium. Seperti kita tadi di bibit, kemudian kita simpan di rak inkubasi untuk menumbuhkan mesilium. Setelah 50% nanti baru dipindah ke kumbung budidaya. Nah, ini tadi yang udah tumbuh sekitar 50%. Nah, kemudian kita akan pindahkan ke kumbung budidaya. Ini contohnya penyusunan rak dengan model rak single. Rak single ini memudahkan untuk perawatan dan memaksimalkan hasil panen. Di sini kita harus menjaga kelembaban dan suhu kumbung di bawah 30 derajat Celcius sehingga jamur bisa berkembang dengan sempurna. Bisa dilihat jamur tiram sudah mulai tumbuh dari pinhead kecil. Ini akan berkembang selama 1x24 jam, membutuhkan kelembaban 60-70 derajat dan suhu di atas 30 derajat. Dan ini siap dipanen. Nah, dipanen seperti ini. Dan hasilnya ini bisa kita langsung jual ke pasar-pasar tradisional dan dibikin jamur crispy sama istri saya. Reginda Jamur Crispy berawal dari budidaya jamur tiram yang ditekuni oleh suami saya pada tahun 2015. Awalnya sih kita menjual jamur tiram segar dikarenakan dengan harganya yang sangat relatif murah. Untuk meningkatkan nilai jual yang tinggi, saya berinovasi untuk membuat makanan olahan yang berbahan dasar jamur, yaitu jamur crispy. Pada awalnya kita produksi jamur crispy itu dilakukan oleh saya sendiri. Kemudian dengan adanya peningkatan penjualan, kita dibantu oleh beberapa karyawan, yaitu satu bagian produksi, bagian pengemasan, dan bagian pemasaran. Sampai sekarang ini untuk kapasitas produksi yang awalnya sedikit, kita sekarang sudah mencapai 400 sampai 500 pieces per hari. Kendala utama dalam mengawali usaha pengolahan jamur crispy yaitu pemasaran, karena mungkin produk kita baru dan perlu lagi memperkenalkan produk kepada masyarakat atau pada konsumen dengan cara mempromosikan produk. Untuk penjualannya secara offline itu berada di outlet kami di sini, kemudian di toko-toko oleh-oleh sekitar wilayah Kota Banjar dan Priangan Timur. Untuk reseller di kota juga beberapa daerah juga ada, dan kemudian untuk online-nya berada di Shopee, kemudian di TikTok dan di Instagram juga ada.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi jamur crispy kami berkolaborasi atau bekerja sama dengan kelompok tani hutan yang berada di wilayah Priangan Timur, yaitu Ciamis, Banjar, Pangandaran di bawah binaan CDK Wilayah 7 Ciamis. Sehingga jika kami kekurangan bahan baku bisa mengambil bahan baku dari kelompok tani tersebut. Tetap semangat, temukan potensi diri, buat perencanaan dalam berwirausaha, dan tidak ada yang tidak bisa jika kita berusaha.